Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku satu tempat dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Perempuan ini bernama Asiyah. Jadi kalau ada kebetulan ibu yang dapat suami sombong, angkuh, nasibnya seperti Asiyah, sabar aja, nggak lama lagi bapak tenggelam di Laut Merah. Jangan didoakan begitu, doanya mudah-mudahan dapat hidayah. Yang belum sholat suaminya mudah-mudahan terbuka pintu hidayah sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, dulu suami saya nggak sholat, sekarang setelah mendengar tausiah Ustadz selalu saya dengarkan melalui YouTube, sekarang dia sudah sholat. Alhamdulillah Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas, ke atasnya insya Allah 4 lantai, karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How are you? Kaifa halukum? Pripun kabare? Sae. Semoga semuanya selalu diberikan istiqomah iman dan Islam, kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Kairo, jangan lupa beli katun, karena Ananda Zahro saya tidak lagi berpantun. Alhamdulillah. Kalau Tuan pergi ke Kairo, jangan melamun di waktu malam, karena patun Ananda Zahro bapaknya tidak saya bawa ke Batu Tilam. Alhamdulillah, terima kasih Zahro ya. Batu Tilam tempat yang sangat ekstrim. Kami berangkat dari Pekanbaru jam zuhur, sampai di lokasi Batu Tilam jam 2 malam. Tidak ada jembatan, mobil itu turun ke bawah. Mobil saya lewat, mobil Ustadz Lukman lewat. Pas mobil Ustadz Habib Muhammad Anis bin Syihab macet, airnya masuk ke dalam. Kata Habib Muhammad bin Anis, datang buaya. Saya nggak ngelihat. Terus kata Habib Muhammad bin Anis ngasih tahu ke buaya itu, kamu tetap di sini, untuk urusan yang di darat biar saya. Itulah mengapa beliau pesan ke saya, jangan ajak saya lagi ke Batu Tilam Ustadz Somad, tapi kami tetap ingin bersama sampai akhirnya jurus terakhir. Putri kesayangan yang paling cantik beliau suruh berpantun untuk menolak.
dan saya nggak sampai hati. Tapi ini kan saya sendiri, yang lain kan masih tetap meminta. Artinya dalam demokrasi suara yang sedikit itu pasti kalah kan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan dalam kebersamaan insyaallah. Amin ya rabbal. Saya tanggal 5 September 1998 sampai ke kota Kairo. Anak-anak lama senior, kakak-kakak kelas nanya, anak baru ya? Ya. Naik pesawat apa ke sini? Royal Jordan Airlines. Turun dari pesawat dengan gayanya luar biasa. Kira-kira 26 tahun yang lalu. Udah tua juga ternyata. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata kakak kelas, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Satu di antara 7 keajaiban dunia ada di Mesir. Apa namanya? Piramid. Kalau Ustadz Somad nanya, jamaah nggak usah stres, nggak usah depresi, nggak usah bunuh diri. Karena Ustadz Somad itu kalau ceramah dia nanya, dia jawab sendiri. Apa peradaban yang paling hebat di Mesir? Piramid. Siapa yang membangunnya? Mas Fir'aun. Dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dengan luar biasa dahsyatnya, dan dia ingin membunuh anak kecil. Anak kecil itu bernama Musa. Tapi justru apa yang terjadi? Musa kekal abadi dan Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah. Di mana letak kekuatan Musa itu? Nabi Musa alaihissalam. Apa sumber kekuatan Nabi Musa yang punya peradaban sampai hari ini? Di balik sosok Musa ada 5 wanita. 5 ini yang akan kita bahas. Kira-kira bisa diingat? Oh, saya belum cerita kok iso. Wa auhai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong bagi yang mencatat jangan ragu, catat karena kabarnya ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami kirimkan wahyu ilham kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Kalau mau anaknya tenang, maka anak mesti disusukan. Sekarang anak tidak lagi disusukan ibu, tapi sudah disusukan kaleng. Maka sorga terletak di bawah kaki. Loh, fa in khifti alaihi, kalau engkau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Kita tahu sungai Nil, setiap hewan yang dinisbatkan kepada Nil itu ganas. Kuda Nil. Buaya Nil itu panjang-panjang. Saya pergi ke Sudan ngelihat buaya Nil, kulitnya dijual, sepatu luar biasa. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari di Malang ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, Mei akikah. Pas ditanya kok cepat sekali? Ini edisi minimalis. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari dilahirkan ke atas dunia meregang nyawa dengan tetes peluh keringat dan air mata. Tiba-tiba diperintahkan Allah hanyutkan ke sungai Nil. Saya kalau cerita tentang bagaimana sakitnya mengandung, lemahnya melahirkan, kalau saya ceritakan ini bagaimana sulitnya mengandung melahirkan ini, apa kata ibu-ibu? Oh, kayak pernah aja. Lalu kemudian dia hanyutkan. Apa janji Allah? La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Karena perempuan 2 perasaan dalam hatinya. Pertama takut anaknya mati, takut anak enggak sukses, takut
takut suami dilarikan pelakor, takut gemuk. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Aduh, lupa ayatnya. Inna raddu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia salah satu rasul utusan kami. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi memang dalam peradaban yang selalu disebut Musa pembelah Laut Merah, tapi orang lupa di balik sosok Musa ada ibu yang luar biasa. Jadi kita bangga 600.000 santri bisa makan tiap bulan dari infak beras. Kita selama ini tahu Ustadz Luqmanul Hakim, ternyata di balik Ustadz Luqmanul Hakim ada seorang ibu yang luar biasa. Habib Muhammad, tunggu jangan tepuk tangan, masih banyak lagi, tunggu sebentar. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, ternyata di balik beliau yang luar biasa ada seorang yang ibu, umurnya 70 tahun, stroke 4 kali, tapi setiap awal bulan dia tetap membagi beras, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan. Makanya kalau kita lihat ada tokoh hebat, jangan tanya dia, tanya ibunya. Saya waktu tausiah ke Malaysia, ceramah Kuala Lumpur, ceramah sana, ceramah sini, datang orang Malaysia. Ustaz Somad, ya, boleh kami datang ke Riau? Saya bilang, untuk apa? Saya kan sudah datang ke sini. Kami ingin ketemu dengan emak Ustaz Somad. Saya bilang, kenapa ketemu dengan ibu saya? Saya bilang, kami mau bertanya bagaimana dia mendidik Ustaz. Maka di balik perempuan-perempuan yang luar biasa ini akan lahir anak-anak pemimpin peradaban yang hebat di masa akan datang. Suaminya belum ketahuan. Seandainya ibu Nabi Musa itu perempuan yang penakut, perempuan yang pengecut, tidak akan selamat. Tapi sudah Allah siapkan ibu. Itulah kenapa ketika ditanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ibumu. Siapa lagi? Your mom. Siapa lagi? Mbokmu. Ibumu. Kenapa ibu perempuan dapat 3? Karena perempuan melahirkan, mengandung, menyusukan. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Luqman dan Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Ustadz Somad bodoh, saya juga tidak bisa. Maka jadilah seorang ibu seperti ibu Nabi Musa alaihi salam. Siap? Dari bunyinya enggak siap. Siap menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil? Ujiannya beda-beda. Mungkin ujiannya tidak menghanyutkan anak ke Sungai Nil, tiba-tiba anaknya dapat beasiswa ke Harvard University, anaknya dapat beasiswa ke McGill Kanada, anaknya dapat beasiswa ke ANU ku apa Pak Ustadz? Australian National University. Rela melepas anaknya ke Australia? Saya dapat beasiswa tahun 98, Indonesia dapat jatah 100. Salah satu dari yang dapat beasiswa itu jenenge Abdul Somad. Lalu saya, enggak usah tepuk tangan, masih panjang lagi. Lalu kemudian saya kasih tahu ke ibu saya mau berangkat ke Mesir. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, enggak ada anak perempuan. Cuman 2. Ibu saya ada keraguan, tapi kakak ibu saya menguatkan ibu saya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama.
Kalau Abdul Somad mau meninggalkan nama yang baik, izinkan dia terbang sejauh mata memandang, biarkan dia belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, di hari petang dia akan pulang. Alhamdulillah, saya dilahirkan oleh seorang ibu yang kuat. Dia rela berpisah dengan saya 4 tahun nggak pernah pulang kampung, bukan karena serius belajar, tiket mahal. 98 berangkat, 2002 baru pulang, sampai lupa kita wajah orang tua. Ini mahasiswa baru belajar, tiap minggu pulang, tiap minggu pulang. Passwordnya cuma 4, habis belanja emak, habis semester mbok, mau nikah mbok. Apa ini? Mental kerupuk. Tapi saya yakin dan percaya inilah yang akan melahirkan Musa milenial Gen Z yang akan menjadi pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Setelah Nabi Musa dihanyutkan, lalu kemudian kemana dia hanyut? Ternyata waktu itu belum ada lagi yang namanya, apa namanya kalau kita mau ngasih tahu orang sedang berada di mana? Hah? Anda mau tahu suami Anda kemana? Pasanglah GPS. Oke, kayaknya udah banyak yang masang. Enggak tahu ini Nabi Musa ini hanyutnya kemana. Ternyata Nabi Musa itu hanyut diikuti bukan laki-laki. Yang mengikuti dia kemana hanyut kotak ini? Yang mengikutinya adalah seorang perempuan, saudara kandung Nabi Musa, kakak Nabi Musa, mengikuti adiknya hanyut kemana. Yang di hadapan saya ini sebagai ibu yang kuat. Kalau dia sebagai kakak yang kuat, kakak yang menasihati adiknya, kamu jangan jadi playboy cap tupai, habis pohon kelapa blobang semua. Kamu jangan jadi playboy cap gayung, pantang lihat air diceduk semua. Karena kakakmu adalah perempuan. Nabi Musa punya kakak perempuan yang luar biasa, menjaga adiknya hanyut kemana, sampai akhirnya dia tahu adiknya hanyut ke tempat yang tepat. Di tempat hanyut itu, siapa yang menemukan kotak kayu tempat Musa bayi? Lagi-lagi perempuan, ibu perempuan, kakak perempuan, dan sekarang perempuan yang lama merindukan seorang anak. Allah menjaga rahimnya untuk tidak dibuahi laki-laki yang jahat, karena Allah sayang pada perempuan ini. Perempuan ini diabadikan doanya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku satu tempat dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Perempuan ini bernama Asiyah. Jadi kalau ada kebetulan ibu yang dapat suami sombong, angkuh, nasibnya seperti Asiyah, sabar aja, nggak lama lagi bapak tenggelam di Laut Merah. Jangan didoakan begitu. Doanya mudah-mudahan dapat hidayah. Yang belum sholat suaminya mudah-mudahan terbuka pintu hidayah sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, dulu suami saya nggak sholat, sekarang setelah mendengar tausiah Ustadz selalu saya dengarkan melalui YouTube, sekarang dia sudah sholat. Alhamdulillah Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Idul Adha, karena mau ngambil kupon daging 2 kilo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah buat dia tidak punya anak? Karena Allah tidak mau dia punya anak dari laki-laki yang tidak baik. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan perempuan yang baik ini. Dia tidak mengandung, dia tidak melahirkan, dia tidak menyusukan, tapi dia punya anak seorang nabi. Itulah Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia sedang mandi di sungai Nil, dayang-dayangnya, pembantunya, stafnya melihat ada kotak. Lalu kemudian ambil kotak itu. Kotak apa? Mereka pun berenang mengambil kotak itu, mereka buka. Saat mereka buka, mereka kaget. Wow, amazing.
baby. Inilah yang kutunggu selama ini. Ternyata malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan bersedih. Yang berdoa pagi petang siang malam minta anak, enggak diberi anak. Boleh jadi Allah ingin kau tidak dapat anak dengan cara melahirkan, tapi langsung anak yang sudah jadi fresh dalam kotak. Begitu cara Allah menjaganya. Anak yang kau kandung boleh jadi anak durhaka, anak yang kau susukan boleh jadi ngelawan. Tapi anak yang tidak kau lahirkan, yang tidak kau susukan, yang tidak kau besarkan, Allah ingin kasih kau yang terbaik. Maka yang paling indah hidup ini adalah serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Setelah usaha dan ikhtiar. Jangan nggak ada usaha dan nggak ada ikhtiar. Saya nggak mau ceramah saya ini dipotong, nanti pulang ditanya sama orang tuanya, IP-mu berapa? Kamu sudah kuliah di mana? Universitas Muhammadiyah Malang. Berapa nilaimu? 2,5. Loh, kok mengapa begini? La haula wala quwata illa billah. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Jangan undang lagi, dia itu Ustaz sesat. La haula wala quwata illa billah itu setelah usaha dan ikhtiar. Mancing nggak dapat ikan, pasang 10 mata kail pancing, tarik yang satu umpannya hilang, tarik satu talinya hilang, yang 8 bambunya hilang kabeh. Husnuzon pada Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan engkau bukan ikan mentah, tapi ikan matang. Pulang ke rumah nggak lama datang teman, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi saya baru dapat uang, ini saya berikan ikan 1 bungkus untuk kamu yang sudah matang. Ikan apa namanya? Ikan touch screen. Kena tunjuk. Iwa iki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, husnuzon pada Allah. Begitu juga dengan jodoh. Yang ini gagal, yang ini gagal, yang ini diambil, yang ini. Boleh jadi Allah sudah menyiapkan engkau jodoh seorang suami yang lengkap dengan 3 anaknya. Janganlah Pak Ustadz. Ini banyak orang sekarang doa sama Allah, maksa Allah. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan. Ndu ngopo iki? Doa apa maksa? Kita ini minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua insyaallah. Ibu yang baik sudah, kakak yang baik sudah, ibu angkat yang baik. Ibu kandungmu melahirkanmu dari rahimnya, ibu angkatmu melahirkanmu dari hatinya. Saya punya ibu angkat. Ketika saya kelas 6 SD, dia mengambil saya, menyekolahkan saya, membesarkan saya. Tidur saya di waktu malam diselimutinya, malam dibukakannya kamar, dilihatnya ada nyamuk atau tidak, dibawakannya saya ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Saya tidak pernah lahir dari rahimnya, tapi saya lahir dari hatinya. Sampai hari ini saya tetap bacakan Al-Fatihah dan doa terbaik untuknya. Mudah-mudahan orang yang pernah berbuat baik pada kita belum sempat membalasnya, diberikan Allah balasan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu sudah, kakak sudah, ibu angkat sudah. Ada masanya Allah ingin mendidik calon pemimpin peradaban. Dikeluarkan dari istana Fir'aun. Tiba-tiba ada 2 orang yang sedang kelahi bertengkar. Fawakazahu Musa, dipisah oleh Musa. Jangan kelahi, jangan berantem, tapi tetap juga ngelawan. Ditinju Musa, maksudnya supaya berhenti tinju. Mati, modar. Innalillah. Nabi Musa takut pulang ke istana Fir'aun. Akhirnya dia pergi. Dia pergi di bawah sebatang pohon kayu. Mau pulang sudah membunuh orang, mau lanjut nggak tahu mau kemana pergi. Akhirnya Nabi Musa tegak di bawah pohon kayu. Pohon kayu itu dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj naik burak.
Dia tanya, itu pohon kayu apa? Itulah tempat Nabi Musa berdiri. Tiba-tiba Nabi Musa melihat ada antrian panjang. Panjang perempuan lagi ngantri. Di ujung antrian ada perempuan yang menunggu. Rupanya mereka lagi ngantri ngambil air di sumur. Kenapa mereka ngantri? Karena pintu sumur tertutup batu yang bergelinding dari atas gunung. Tertutup. 30 orang mendorong, nggak bisa. Datang Nabi Musa alaihissalam, dia dorong sendirian. Pantasan yang ditinju itu mati. Karena tenaganya lebih dari tenaga 30 laki-laki. Dia dorong, lalu kemudian mereka berkata, Musa, karena engkau bisa mengusir, menghalau penghalang ini, engkau bebas ngambil air. Nabi Musa melihat ada perempuan di ujung, ladies first. Lalu perempuan mengambil air. Setelah perempuan mengambil air, mereka bertanya, mau kemana? Kata Nabi Musa, aku tidak tahu mau kemana pergi. Lalu perempuan ini berkata, kalau begitu pergilah ke rumah ayah kami. Nama ayahnya Syuaib. Kebetulan ayah kami memang sudah lama mau mencari pengembala kambing. Akhirnya dibawa. Perempuan itu di depan, Nabi Musa di belakang. Dalam perjalanan itu bertiup angin kencang. Perempuan pakai baju yang longgar, angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhnya. Zaman dulu begitu, nunggu angin kencang baru kelihatan lekuknya. Zaman sekarang nggak ada angin pun kelihatan. Nabi Musa minta dia yang di depan, perempuan itu di belakang. Akhirnya mereka sampai ke hadapan Syuaib. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayah mau cari pengembala kambing kan? Ya. Kalau mau cari ayah, carilah orang yang sifatnya dua. Al-qawi, kuat. Al-amin, orangnya amanah. Dan orang ini kuat dan amanah. Ayahnya curiga Syuaib. Kamu sudah menjalin hubungan berapa lama dengan dia? Enggak ada. Kenapa kamu tahu bisa dia kuat? Karena tadi ketika dia mendorong batu dia sendirian. Saya melihat dengan mata kepala. Kenapa kamu tahu dia orangnya amanah? Dari mana kamu tahu? Saat saya berjalan di depan, angin bertiup, lekuk tubuh saya kelihatan. Dia menyuruh saya ke belakang, dia di depan. Ternyata untuk mau tahu sifat orang amanah atau tidak, nggak perlu pacaran 5 tahun 10 semester. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putus ya Allah. Putus ya Allah. Teganya Ustadz Somad. Kami datang kajian ini mau menenangkan hati kami, mau dapat kebaikan. Kenapa Ustadz doakan kami putus? Yang pacaran 5 tahun nggak nikah-nikah itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, bawa sana, bawa sini, masuk angin, wetengnya. Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang muntah laki-laki apa perempuan? Yang ngidam laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan menegang nyawa laki-laki apa perempuan? Mau? Jangan ya dek ya. Mudah-mudahan yang putus tadi segera menikah dengan pilihan yang baik. Kalau kau memang laki-laki yang jantan, bukan beraninya bawa mawar, tapi bawalah mahar. Betul? Amin ya Rabbal. Maka dinikahkanlah anak Syuaib dengan Musa. Maharnya berapa? Nabi Musa nggak punya harta. Samaniyah hijaj, 8 musim. 8 musim berarti 8 tahun. Tidak ada satupun ayat dalam Quran bercerita tentang anak Syuaib yang cantik jelita. Enggak ada. Anak Syuaib yang tubuhnya, anak Syuaib yang anak Syuaib. Enggak ada. Satu-satunya ayat bercerita tentang anak Syuaib adalah tamshi ala istihya, perempuan yang berjalan dengan sifat malu. Kalau ada perempuan yang punya sifat malu, maka layak dipinang dengan mahar 8 tahun menjadi pengembala kambing. Mudah-mudahan adik-adik saya, anak-anak saya termasuk orang yang punya rasa malu.
Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Jangankan memperlihatkan rambutnya, jangankan memperlihatkan lengannya, jangankan memperlihatkan betisnya, memperlihatkan wajahnya pun mereka malu. Tapi jangan gara-gara ini yang bercadar dengan yang berjilbab lalu kelahi. Dasar kamu nggak punya malu. Yang bercadar bagus, yang pakai jilbab bagus, dua-duanya jangan kelahi gara-gara ini. Kalau yang pakai jilbab kelahi dengan yang pakai cadar, dasar kamu nggak punya malu, wajah kamu diobral kemana-mana, dasar kamu. Akhirnya yang ketawa siapa? Yang nggak pakai celana. Maka dua-duanya sudah baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ibunya baik, kakaknya baik, ibu angkatnya baik, dipertemukan dengan istri yang baik, maka puncaknya yang kelima, lahirlah anak perempuan yang baik. Sebelum Nabi Musa meninggal, dia panggil anak perempuannya, "Nduk, kenes dulu." Kata Nabi Musa, "Nanti kalau saya meninggal, kamu tanam pohon kapas." Tahu pohon kapas? Tanam pohon kapas di depan rumah. Nanti musim kemarau, pohon kapas tetap berbuah. Tanaman yang lain mati, anggur kering, tapi pohon kapas tetap tumbuh. Di saat kapas tumbuh, dia akan mengering, dia jatuh sendiri. Ambil kapasnya, pintal menjadi benang, binang disulam menjadi kain, kainnya kamu jual, rezeki yang halal. Jangan jual harga dirimu, tapi jualkanlah hasil kerja keras tanganmu. Makanya nanti kalau ada kelihatan di depan rumah orang ada pohon kapas, itu berarti anak bukan, tapi dia sudah meniru bagaimana cara Nabi Musa mendidik anaknya. Aku tidak meninggalkan apa-apa. Saya melihat Ustadz Luqmanul Hakim punya anak perempuan, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan beliau menjadi perempuan yang solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ustaz Habib Muhammad bin Anis bin Syihab memperlihatkan anak perempuannya Ananda Zahro, berani di depan orang banyak membela ayahnya supaya jangan sampai dibawa ke batu tilam. Luar biasa. Satu sisi saya bangga, satu sisi saya senang, tapi di tengah kebahagiaan itu ada kesedihan yang mendalam karena saya nggak punya anak perempuan. Tapi insya Allah mudah-mudahan diberikan Allah mantu perempuan, karena sekarang lagi tren mantu laki-laki. Na'udzubillah, 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 amin amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada orang yang ngomong di balik laki-laki yang perkasa ada dua perempuan, jangan marah, kasih tahu sama dia, sampean kurang. Di balik laki-laki pemimpin peradaban ada 5 perempuan. Tuh, kok 5? Makanya ikuti kajian Ustadz Somad di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya belum melihat itu. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Perempuan bisa menjadi ibu, perempuan bisa menjadi kakak, perempuan bisa menjadi ibu angkat, ibu adopsi, perempuan bisa menjadi istri, perempuan bisa menjadi anak. Kelima-limanya menjadi inspirasi, pembela, penyokong peradaban laki-laki. Tidak pernah ada laki-laki hebat tanpa perempuan yang luar biasa. Ustaz cuma cerita Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nggak punya ayah, dibesarkan seorang ibu, Maryam. Satu surat dalam Al-Quran setelah surat Al-Kahfi, surat Maryam. Nabi Muhammad SAW, ayahnya meninggal 2 bulan kandungan. 2 bulan dalam kandungan ayahnya sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dibesarkan seorang ibu, dibela seorang perempuan Khadijah, dan anak perempuan Sayyidatuna Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ketika dia kedinginan, siapa yang menyelimutinya? Seorang perempuan bernama Khadijah. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu perempuan dalam Islam?
perempuan dilecehkan, perempuan direndahkan, perempuan tidak pernah diberikan posisi. Kamu belum datang ke Universitas Muhammadiyah Malang, di situ kamu akan melihat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Mana? Tuh perempuan semua. Hai Besti. Tadi Ustadz Lukman 30 menit, Habib Muhammad bin Anis bin Syihab 30 menit, Ustadz Somad sudah lewat 35 menit, sudah keluar dari kode etik. Mudah-mudahan 90 menit kebersamaan kita diberikan manfaat yang luar biasa untuk menjadi tongkat peradaban di masa akan datang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.